Yuk mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang Lese nanti akan sampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bro, sini. Iya, Ayo ikut nganter Kamu nih katanya sahabat. Jangan lupa ya, nanti Ya. kasih makan. Ya. Tuh, anjingmu ya, ya. oke. Tolong rawat teman-temanmu. Ya, terima Ya. kasih. Oke, Ya, supaya sehat. Kamu juga jangan lupa jaga kesehatan ya. ya, terima kasih, Pak. Yo, kok bapak sih? Ya, lo, Sir. Kamu itu biar. Terima kasih, Sir. Baik ya, aku pulang dulu. Sampai jumpa tahun depan ya. Ya, Oke. hati-hati. Yo. Tolong berkati. You are my everything. 별처럼 쏟아지는 운명에 그대라는 사람을 만나고 멈춰버린 내 가슴 속에 단 하나의 사랑. You are my Nah, adik-adik, tadi kan kita lihat ya, ada seorang sahabat yang pamitan dan memberikan pesan kepada temannya. Nah, ada juga yang mau pamitan nih. Wah, siapa ya dia ya? Siapa dia yang mau pamitan sama kita? Nah, yang mau pamitan sama kita itu yang bisa membuat keajaiban, bisa membuat mukjizat, dan bahkan mati dan bangkit. Ya, benar, dia adalah Yesus. Yesus yang adalah Tuhan. Dia melakukan mukjizat bukan karena dia dukun, tapi karena dia itu adalah Allah. Dan orang-orang banyak tidak bisa menirukan apa yang dia lakukan karena Yesus adalah Tuhan. Selamat pagi. Ini adalah tutorial membuat air menjadi anggur. Masukkan beberapa liter air. Masukkan ya. Taruh, sisihkan. Di sana. Lalu masukkan bahan rahasia. Sisihkan. Siapkan gelas. Tunggu ya. Jadilah air menjadi anggur. Ya, ternyata bohongan. Hati-hati ya, ini palsu. Karena dia bukan Tuhan. Hati-hati. Setelah 40 hari Yesus bangkit, setelah dia menampakkan diri kepada para murid ya. Nah, akhirnya Yesus tuh ngajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang terbuka. Ya. Nah, di sini Yesus banyak dilihat oleh orang. Nah, waktu di tempat yang terbuka ini para murid tanya sama Yesus, Yesus, kapan pelepasan yang akan kamu berikan? Kapan penderitaan dan kesedihan tidak kami alami? Yesus tuh menjawab ya,
kamu tidak perlu takut, karena kuasa Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus berjanji memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus agar mereka menjadi saksi. Saksi apa? Saksi untuk kehidupan Kristus, ya, memberitakan Yesus Kristus. Lalu tiba-tiba, ya, saat mereka dikasih tahu nasihat itu, Yesus tiba-tiba naik ke surga, tiba-tiba terangkat, gitu ya. Nah, tiba-tiba terangkat, Yesus makin tinggi, hingga ke awan dan akhirnya tidak kelihatan lagi. Malaikat 2 berdiri di sana dan malaikat bilang bahwa Yesus akan datang kembali. Wah, Tuhan ternyata rumahnya memang bukan di dunia, ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu rumahnya asalnya di surga. Yesus bisa terangkat ke surga dengan cara yang ajaib, bukan dengan pakai pesawat, bukan pakai helikopter, ya, tetapi Tuhan terangkat ke surga karena Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi dia naik ke surga secara ajaib. Nah, waktu Tuhan masih hidup di dunia, Yesus kan bilang bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita yang percaya, menyediakan rumah bagi kita. Yesus itu gak pernah bohong. Yesus itu gak pernah berjanji terus dibatalin. Yesus itu memang pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap kita, yang percaya kepadanya, sehingga nanti kita bersama-sama hidup bersama Yesus, ya, hidup di tempat yang Yesus nanti sediakan. Banyak rumah yang nanti Tuhan akan bangun untuk kita, anak-anaknya yang percaya. Yesus itu memang Allah, rumahnya di surga, maka dia juga nanti yang akan membawa kita ke sana, ke surga, ke rumah di mana Tuhan yang sudah bangun untuk kita. Nah, kalian pernah nggak pergi ke sebuah museum di luar negeri? Nah, biasanya di sana ada orang yang akan mengatakan, ayo ikuti saya, nanti saya akan tunjukkan di mana tempat-tempat yang bagus. Saya juga akan menceritakan segala sesuatunya tentang museum ini. Nah, kalau kita lihat orang ini, kan orang ini akan menunjukkan, bahkan mengantar orang-orang ini sampai ke tujuan, ke museum, bahkan dikasih tahu apa latar belakang ceritanya. Nah, adik-adik, kan malaikat tadi bilang, ya, malaikat yang katakan sama murid-murid, ya, bahwa Yesus itu akan kembali. Wah, Yesus akan kembali. Kapan, ya? Kita tidak tahu. Yang pasti adalah Yesus akan menjemput kita. Yesus akan menunjukkan rumahnya yang sudah dibangun untuk kita. Jadi kita jangan khawatir, ya. Tetapi yang kita lakukan saat ini adalah menunggu Tuhan Yesus. Menunggu Tuhan Yesus datang dari surga. Waktunya nggak tahu. Tapi yang kita lakukan adalah menunggu Yesus. Semakin percaya sama Dia, semakin taat sama Dia, semakin rajin belajar firman Tuhan, semakin rajin berdoa dan taati perintah-perintahnya. Suatu hari kalau Yesus datang, kita itu sudah jadi anak-anak Tuhan yang good, jadi anak-anak Tuhan yang baik, jadi anak-anak yang Tuhan yang luar biasa. Nah, kita makanya harus hidup di dalam kekudusan, ya, tidak berbohong, menjaga hidup kita itu baik, ya, nggak boleh mencelakai orang lain, ya, dan juga mengasihi orang lain, mengasihi papa mama, mengasihi teman-teman, mengasihi semua orang yang nanti kita ketahui, guru-guru sekolah minggu, ya, dan hidup berbuat baik
bukan karena supaya Tuhan Yesus datang, tetapi karena Yesus sudah memberikan perintah kepada kita, sehingga kita harus berbuat baik ya. Ingat, Yesus nanti akan datang untuk menjemput kita. Siapkah kita jadi anak-anak Tuhan yang baik? Jadilah anak-anak Tuhan yang baik, yang nanti akhirnya kita siap dijemput sama Tuhan. Nah, adik-adik, jadi ingat ya bahwa Yesus itu akan menjemput kita. Maka sekarang tugas kita adalah jadi anak-anaknya yang taat, anak-anaknya yang menuruti perintah Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah bangkit bagi kami. Engkau sudah mengaruniakan Roh Kudus bagi kami, dan kami sudah dijanjikan nanti akan tiba saatnya kami akan pindah rumah ke surga, ke rumah yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu semua, hari ini kami mau jadi anak yang taat, kami mau menjadi anak-anak yang menuruti segala perintah-Mu, sehingga kami nanti menjadi anak-anak yang siap untuk Engkau jemput ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.